Halo guys, jumpa lagi di channel Fana Nevin. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol bareng Porter Rinjani. Star Rinjani, aku salah guys. Ya kan, tetap intinya kalian adalah Porter Rinjani. Iya, dia aja yang kebetulan yang di belakang kita guys. Itu kebetulan udah ambil nama IG-nya duluan itu. Emang kaum milenial ya. Nah, di belakang teman-teman itu sebenarnya Segara Anakan teman-teman. Dan ada monyet-monyet yang sedang menonton. Oke, bro, dengan siapa bro namanya bro? Apri. Ya. Mister Apri ya, dengan Instagram Star Rinjani. Kenapa namanya Star Rinjani? Karena Rinjani itu indah, seindah bintang. Oh, guys, jangan fokus sama sampah-sampahnya guys. Ya, ini bekas angin guys. Bekas angin guys. Ya, itu sebenarnya sampah-sampah ini udah dibuang nih guys. Yang kecil-kecil, yang gede-gede nggak ada guys. Oke, Mas Bro, udah berapa lama jadi guide Rinjani? Jadi guide sih belum, tapi jadi porter. Siap, salah saya salah tanyanya. Sudah berapa lama jadi porter Rinjani? Porter Rinjani sih ya sering naik sih baru 2 tahun. 2 tahun ini. Tahu, iya. Sebelum jadi porter apa? Mahasiswa sekolah. Sekolah? Ya. Sekolah Sida asli mana? Asli Bayan. Bayan Senaru berarti ya? Asli Bayan Senaru. Berarti baru lulus dong. 2 tahun ini. 2019 itu saya lulus. Oh, lulus SMA. Kenapa memilih jadi porter? Yang pertama sekolahnya cuman sampai SMA. Terus kalau kita sekolah sampai SMA di daerah saya itu nggak ada kerjaan kerjaan tetap. Oke. Yang bisa kita cari. Terpaksa sebagai porter. Nah, ini saya suka jawabannya, nggak kayak yang anggota dewan satu lagi. Katanya nanti minta diwawancara ulang. Oh, diklarifikasi. Iya. Oh, bisa baik nih. Nah, bro, tapi sebelum pas waktu zaman SMA kan sudah sering naik Rinjani. Dulu sih pas kelas 2 SMA 2018 itu sebelum gempa itu saya naik 3 kali jadi porter. Pas waktu sekolah itu? Waktu sekolah. Itu pertama kalinya? Ya. Diajakin siapa bro pertama kali bro? Diajakin paman. Oh, paman juga porter? Paman gaet. Oh, paman gaet. Ya, gaet bule. Gaet bule ya. Seringnya. Tamu-tamu bule ya berarti ya? Spesialis bule. Ya. Nah, kemudian pas waktu Side pertama kali jadi porter, apa yang Side rasakan? Yang rasakan itu pedih. Pedih, apanya pedih? Hati, badan, semuanya. Ya. Pokoknya pedih udah. Tidak seindah dibayangkan jadi seorang porter. Berat ya bawanya? Berat banget bang. Karena waktu itu kan umur saya itu dibilang masih dini, masih kecil lah untuk membawa beban porter naik itu. Guys, bentar guys. Aku kedinginan guys. Kena angin guys. Kalau belum biasa. Yang kecil. Aman kan nggak pakai jaket? Jadi palang hujan. Aman. Pakai jaket Pak. Nanti juga dicerah sendiri. Nah, paling susah apa Pak? Kalau pergi kan dalam artian Ya semuanya bawahnya include dah itu pedihnya itu. pedih, benar-benar pedih dan Ya susah karena nih. pengalaman kita kan baru sekali gitu. Ya. Kita nggak tahu jalur, kita nggak tahu apa gitu kan. Kita asal jalan aja gitu. Soalnya kalau kita nemu nanjak itu tidak bisa kita tergesa-gesa jalannya, harus slow. Setapak demi setapak gitu kita jalan. Itu baru agar pernapasan kita juga bagus gitu. Kalau kita tergesa-gesa nanti bisanya kita kram dan napas kita agak sesak dia. Nah, pas waktu ketemu
kebiasaannya dan mulai nyamannya itu di berapa kali naik? Ya itu kan sebelum gempa itu kan 3 kali naik. Ya. Nah jeda lagi 2019 nggak naik, 2020 nyambung lagi Covid 2021. Nah nyambung lagi 2022 1 kali itu. Pas waktu Covid juga kan 2022? Iya tapi akhirnya itu. Akhir-akhir Covid ya, kan? Iya. 2022 itu satu kali toh itu bersama Mas Heri Rinjani Porter itu. Rinjani Porter Nah, yang ya. politikus itu ya? Ya. Legend. Nah pas 2023 kemarin baru naik lagi. Sudah mulai sering. Ya. Sampai sekarang nih kan baru 2 tahun, anggaplah berarti kan bisa sebenarnya masih bisa dihitung ya naiknya. Itu masih merasakan berat nggak sih? Ya itu udah kita nggak tahu kenapa kalau kita udah cinta sama pekerjaan itu, walaupun dia berat itu rasa ya biasa udah gitu, karena udah terbiasa, udah cinta udah sama pekerjaan itu. Nah ilmunya di Sida kan nggak pakai sepatu ya, pakai sendal ya. Awal-awal dulu pakai sepatu atau pakai sendal? Pakai sendal juga. Awal-awal itu? Iya awal-awal. Karena kita semua porter tuh nggak ada yang pakai sepatu. Ada sih yang Ada, pakai pakai sepatu. Ya ini porter timur dia. Porter dari Sumbawa. Kenapa tidak pakai sepatu? Karena alasannya karena sendal ini lebih elastis dia. Nah kan jalur turun ke danau ini kan kita nemu jalur bebatuan gitu kan. Nah kalau sendal tabi ya. Iya. Kalau sendal ini kan ada talinya. Iya. Nah misalkan ini batu, terus kita pijak batunya itu. Nah nanti kalau kepreset sedikit kaki kita tuh bisa elastis gini kaki kita. Kalau sepatu kan dia ini diam sekali kan kaki kita, kalau nemu batu seleo dikit langsung dah dia keseleo gitu. Nah ini bukan gitu. Ini jawabannya bertolak belakang dengan produsen sepatu. Enggak, maksud saya kan karena gini, kalau porter kan bawa beban gitu kan. Iya. Ya kalau kita bawa keril kan lebih nyaman sih pakai sepatu karena kita dapat ini Pegangan kiri, gitu ya. kan. Kalau kita porter kan mana bisa kita pegangan seanu gitu kan. Iya. Nggak bisa kita pegangan pakai 2 tangan. Iya, betul. Jadi kayaknya harus produksi satu sepatu yang khusus untuk porter ya. Iya, Bro. Sepatunya Naruto, Bro. Itu paling bagus itu kayaknya ya. Iya. Bisa lari di atas air nanti. Berarti, Bro, dukanya dulu deh. Dukanya jadi porter apa, Bro? Dukanya jadi porter sih ini apa namanya? Meninggalkan rumah dalam jangka waktu yang lama. Jangan dikasih tahu. Banyak sih suka dukanya porter. Apa? Yang pertama kalau kita bawa peserta gini ya, bukan sih kita nyalahin pesertanya itu cerewet atau apa gitu ya. Karena kita kan porter sama guide ini kan Berbeda. nyanyi ini kan pengalamannya Iya. besar. Nah misalkan kita punya trip 2 malam gini bang ya, terus kita nunggu peserta sampai bawah itu agak siang dia gitu. Siang menjelang sore lah gitu. Nah terus dia tuh turun maksain diri mau lanjut program ke danau. Oh, ke danau. Ya padahal kondisinya drop gitu. Karena ambil tripnya 3 hari 2 malam. Ya, berarti pendek ya. Nah terus dia paksain gitu. Nah itu dah. Kalau kita porter sih memang agak ya bisa dibilang nggak apa-apa dah, kita kan bisa jalan cepat gitu kan. Tapi kita nunggu pesertanya itu sampai tengah malam gitu kan. Di danaunya. Di danau gitu. Ya jadi beban kita juga gitu. Oh, nunggu dianya oke kondisinya atau ada something kayak gitu ya? Ya. Nanti ujung-ujungnya nginep lagi di danau. Dari danau kita start pulang ke Torean itu jauh banget gitu. Sampai kalau kita... 3-2 malam balik lewat Torean ngejos berarti ya? Iya, jadi istirahat. Cuma ngempati doya di danau, besok pagi-pagi langsung jos. Ngejos Torean. Ya.
Ya. Kan kita kan tripnya santai kan besok. Ya kalau tanggal 3 malam masih enak, masih dapat lah itu. Masih santai. Juga suka dukanya jadi porter itu kalau ini musim kemarau. Kenapa kemarau? Lebih dingin. Tidak, Ayo susah. airnya susah. Oh, yang di atas. Ya, apalagi kita bawa peserta banyak, Heeh. terus kita nyampe di sini agak sore gitu. Kita Oh. nunggu, kita ambil air itu nunggu sampai kalau kita sampai sana jam 4 bisa kita pulang jam 7 sampai jam 8 malam. Lama sekali. Iya, Musim Agustus. karena di sana itu pesertanya itu banyak, rame, lagi rame-ramenya gitu. Antri. Antrinya panjang. Ambil airnya. Dan juga setelah gempa itu Ya, Iya. yang debit air berkurang. kalau saya biasanya ngakalin kalau peserta rame itu sehari sebelumnya tuh porter duluan mungkin buat stok air sama Oh, stok gitu. tempat. Harus ada peluncur yang jalan duluan. Soalnya kondisi kita kan kalau nyampe atas langsung buat tenda. Aneh-aneh. Makan sih nomor 8 kita urusin makan. Yang penting kita dapat air biar peserta kita itu bisa Bisa makan duluan gitu. Bisa makan duluan dan Ya. beraktivitas. Ya, dulu kalau kita lepas ada ubinnya. walaupun belum makan lapar banget langsung udah ambil air. Udah suka dukanya itu. Nah, kalau pengalaman berapa terbanyak customer pernah dibawa? Kalau saya sih 14 customer. 14 bule Itu orang lokal Singapura itu. Singapura. Iya. Kalau Singapura kan cepet juga kan ya? Ya sama sih kayak Sama kayak lokal? Ya, Asia. Kayak lokal. Asia, Asia tipikal aja. Asia ya berarti ya. Sama. Paling kalau yang cepat itu dia pelari. Pelari-pelari ya, Pelari itu buat. itu cepet. Ya kalau yang biasa-biasa juga. Ini udah slow mo. Santai. Santai kawan. Nah, paling suka yang banyak customer atau private trip? Private trip. Paling suka. Ya paling suka. Karena simple. Karena kita bilang simple itu jumlahnya kan sedikit. Gitu kan? Iya. Kita ambil air gampang. Karena nggak banyak, Ya, karena nggak banyak. kuantitas airnya Nah. tidak banyak juga. Ya kita masak itu cepet, kita customernya makan cepet, kita juga makan cepet, gitu. Bisa kita istirahat cepat juga. Bro, pernah ngalami kayak cedera nggak sih selama jadi porter? Pernah Apa tuh? seleo, Kesleo. ya pas Kesleo kaki apa tangan? Hati. kaki, Hati. seleo kaki dulu pas pulang dulu. Oh, pas waktu pulang, Ya berarti pas turun. pulang turun pas nyampe Pelawan 4 di pos 4 di bawah itu kan Nah, ada turunan ke situ kan, kaki seleo sampai bersuara ini. Kotak gitu, langsung saya duduk, terus ada temen, untung dulu tuh saya bawa balsem, terus ada temen gaet dia urut sedikit, ya kayak dia giniin kaki saya kayak main sepak bola gitu. Nah, Nah, terus saya bawa jalan, tetap saya mikul itu itu masih sakit itu? masih sakit, tetap jalan sedikit masih sakit ya. Terus pas nyampe di atasnya pos 3 itu udah mendingan, bisa lagi jalan lagi gitu. Tapi tetap sakit tuh. Tetap sakit. Aku aja kakiku sekarang kan kesleo kan. Kemarin bengkak kan. Sini tuh posisi bengkak. Ya, tetap sakit karena kesleo itu kan bisa hilang setelah beberapa hari dan kemarin nggak dipijit kan, kayak gitu kan. Nah, kalau pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan saat ini selama 2 tahun ini menjadi porter apa, bro? Pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan itu Selama menjadi porter. Ini pengalaman saya tidak bisa saya lupakan itu dulu pas saya kan jadi porter kan. Iya. Nah, terus ada extra guide-nya muncak gitu. Oh, berarti Side bantu Ya. ngawal muncak juga. Awal guide-nya muncak.
ini customernya 5 orang. Heeh. Yang lambat 2 orang, Heeh. yang kenceng 3 orang. Heeh. Nah terus saya kasih tahu guide-nya itu, guide, saya bawa yang kenceng itu karena saya mau turun cepat karena saya mikul. Saya bilang, Ya. ya katanya. Nah pas nyampe ke arah punggungan, Iya. dia ini guide-nya bilang, kamu handle dulu yang Lambat. ini, Ya. katanya. Saya mau buang air besar, katanya. Ah. Ya, saya bilang. Tapi saya naik sampai Cemara Nunggal itu ada itu di punggungan. Cemara cuma satu itu. Enggak kelihatan itu guide-nya. Enggak muncul-muncul. Yuk, mana guide-nya itu, saya bilang. Nah, pas saya nyampe liter E, ternyata dia yang bawa customer yang cepat itu turun. Saya yang bawa yang lambat itu sampai puncak lagi. Loh, dia dia itu berarti nggak sampai puncak? Sampai dia yang bawa cepat itu. Oh, sebenarnya kan, berarti dia mendahului Side. Iya. Itu kan nggak konfirmasi. Ya, nggak konfirmasi dan juga nggak mikirin saya yang mikul gitu. Sampai mikul gitu. Itu Bang. Agak besar sih orangnya, agak tinggi. Kecil saya lihat deh Bang. Saking marah saya itu Bang. Itu karena nggak ada konfirmasi itu ya. Ya. Benar. Nah, dan pengalaman yang paling menyenangkan. Kalau pengalaman paling menyenangkan saat jadi porter. Yang paling menyenangkan sih tripnya santai. Enggak sih, kita ini kan mohon maaf ya, semua customer atau gimana, ini kan apa namanya, ya kita cerita dulu lah Bang ya. Customer sama porter gitu kan, sama porter atau guide itu kan sebenarnya kita porter sama guide itu kita mau melihat customer kita itu senyaman-nyaman mungkin di Rinjani gitu kan. Kita servis full gitu, kita gitu kan. Nah terus ya paling menyenangkan sih bukan sih kita minta atau apa gitu kan. Ya. Nah, sampai bawah itu ya ada tips atau gimana gitu kan. Itu udah jadi obat yang sakit itu di Rinjani itu hilang dia. Itu udah belum menyenangkan Bang. Jujur Abang bisa tanya semua porter dan guide itu. Udah gak usah bilang gitu. Aku pernah juga jadi guide juga sama. Udah, kita juga pernah di titik sama. Aku jadi guide. Paling seneng kalau udah di salam tempel. Peleng cap 55. Itu dah Bang. Pernah ini udah pernah merasain itu service customer? Extra service setelah trip. Maksudnya? Ya, dijamu sama free party kayak gitu. Gini. Ya, free party. Ya nggak pernah sih Bang. Oh, nggak pernah. Ya. Diajak ke Gili gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Belum. Ya belum. Ini kalau saya pribadi sih Bang ya, kalau ada customer mau ngajak ke Gili itu gimana itu mungkin saya nolak Bang. Kenapa? Ya karena kan udah berkeluarga gitu. Oh, sih udah berkeluarga sekarang. Kalau belum. Ya. Mungkin sih ya. Biar tahu rasa gitu kan. Rasanya gitu Bang. Mungkin sih ya, karena kan kalau kita udah berkeluarga itu kan kita mikirin yang di rumah gitu. Karena kan jadi guide, jadi porter ya biasanya ya hal yang menyenangkan adalah after trip kan biasanya kan. Diajak free party kayak gitu kan. Ngapain? Hujan nih Bang. Terus Bro, pernah ngalamin hal mistis nggak di sini selama trip? Kalau hal mistis sih saya nggak pernah ngalamin, alhamdulillah. Semoga aja nggak ngalamin gitu Bang ya. Tapi kalau cerita sih banyak. Cerita banyak ya, pasti. Paling mimpi buruk. Mimpi buruk itu kan mungkin Abang pernah mimpi buruk, mungkin salah tidur atau gimana, kita tidur kayak rasanya tuh kita nggak bisa napas, kita tidur tuh Bang. Oh ya.
Kalau bahasa sininya itu ketindian. ke depan kita Ke itu. depannya Ya. sama ketindian. Ya. Nggak bisa gerak, Ya, nggak bisa itu. bergerak, nggak bisa napas mungkin. Ya tindian. Ya cuman itu aja sih bang. Itu. Oh, berarti ini pas waktu tidur nggak baca doa. Kayaknya baca doa semalam. Yang lain kagak. Baca sih dalam hati. Dalam hati ya. Jawaban konvensional. Nah, bro, ada rencana setelah jadi apa namanya porter kemudian naik jadi guide atau stay guide aja? Karena kan dari segi tanggung jawab itu Iya. kan otomatis akan jauh lebih besar menjadi seorang guide seperti itu. Ya ini sih anu sih. Jadi apa namanya? Kita misalkan kita jadi porternya bule ini ya. Ya, Jadi porternya bule walaupun kita bisa bahasa Inggris gitu tapi kalau nggak ada yang lirik atau nggak ada yang merekomendasikan. rekomendasikan itu juga sulit. Ya, kita naik jadi guide. Naik jadi guide itu berarti butuh itu ya referensi ya. Ya. Ya, Butuh referensi. harus banyak teman pelaku ini. Harus banyak temen juga yang merekomendasikan, terus kita dilihat sama bos atau gimana gitu. Di sini kan apa freelance kan? Ya, Ikut siapa aja kan? ya ikut siapa aja. Ikut guide siapa aja kan? Ya. Semua foto freelance ya. Freelance, nggak ada yang di manajemen kan? Ya. Semua ada freelance. Freelance tauku. Jadi apa namanya? Bukan lagi menunggu. Oh misalkan nih, Ya. misalkan ada kesempatan untuk jadi guide gitu, mau jadi guide. Ya mau sih bang. Tapi yang cepet aja. Ya. Kalau yang Ini sih lambat-lambat. juga. Ini sih alasan saya juga. Ya saya berserah diri lah kepada Tuhan tuh kalau saya dikasih rezeki jadi guide, alhamdulillah saya jadi guide. Kalau saya tetap jadi porter, alhamdulillah juga jadi porter. Karena gini bang, misalkan saya bisa jadi guide nih, nggak bisa saya ngetip naik itu. Karena gini, porter itu lebih banyak dibutuhkan Daripada guide. daripada guide. Karena satu guide itu bisa membawa 2-3 porter. 2-3 bahkan sampai 6 peserta gitu. Kalau porter kan 6 customer itu 4 5 porter dibutuhkan kalau di bule gitu. Kalau private sih 6 lawan 6 gitu. Nah, 1 banding 6 itu bandingannya bang gitu. Oh gitu. Ya lebih apa namanya lebih dapat kita ngetip gitu. Secara pasar porter lebih sering Ya, dibutuhkan. porter lebih sering naik. ya, Seperti itu. Nah, ya, susah nih, nggak usah ditanyakan guys. Ini ya kalau susah sih jangan ditanyakan nanti. jangan saya ditanyakan ngeblank guys. jawabnya. Apa ya? Berarti udah punya anak ya sekarang ya? Alhamdulillah punya Punya anak. Nikah pas zaman itu dong. pas 2020. Oh, pandemi berarti. Ya kalau di luar sih masih pandemi, kalau di sini masih kurang, masih bisa kita Gerak. ya gerak. Diculik enggak dulu nikahnya? Culik. Ya. Culik. Culik. Nikah. Woi, jantan guys. Jantan guys. Ini gentleman bro. Siapa? Itu baik. Apa? Baik. Oh, kalau Istrinya. utara itu baik juga. Enggak. Enggak kan? Ya. Istrinya. Oh, baik anunya itu. Iya. Enggak. Karena beda Lombok beda itu ya. Ada sih ini yang Bayan, kalau aslinya itu Raden sama Dende itu kan. Dende ya, Raden Itu yang sama mahal. Dende. Kalau yang di Yang susah. ya yang susah gitu. Ya udah, itu aja deh. Oke, terima kasih untuk informasi dan cerita-ceritanya. Sama-sama. Semoga bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Dan jangan lupa subscribe teman-teman yang belum subscribe, dan follow Instagram saya fanain.evin, dan follow Instagramnya Star Rinjani. Star Rinjani. Nah, misalkan ada orang mau, emang ada ya yang pakai porter aja tanpa guide itu ada? Ada. Ada, tapi kalau boleh wajib. Kalau bule itu wajib pakai guide. Guide Nah, porter. Nah, kalau lokal
itu kadang ada. Iya. Ya, pokoknya follow Instagramnya Star Rinjani teman-teman. Star Rinjani. Tahu kenapa dia pakai Star Rinjani ya? Ya wes, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah dulu dong. Ya, ini jawaban yang tidak politik guys. Ini banyak kepentingan dia ini. Iya banyak kepentingan Pak Dewan. Ya udah deh. Oke, tolong.